Tuan, Tuan, apa kabar? Monster macam apa ini? Teriakan ngeri ini membuat tulang punggung Mu Ciyu menggigil ketakutan. Bahkan Qin Yichen pun terkejut. Dia menoleh dan menemukan bahwa itu adalah murid Muxinggong yang menghubungi Fang Ziliang dengan Bao Yu. Kakak, aku khawatir paman senior Fang tidak akan membantu kami. Baru kemudian kamu mengirim pesan ke kakak senior Ziliang. Murid Muxinggong yang memegang giok harta transmisi tampak ketakutan, dan Mu Ciyu melihatnya di matanya. Menutup matanya rat-rat, dan menghela nafas lega. Seruan tadi hampir membuatnya takut. Ternyata itu alarm palsu. Satu permainan. Tapi tepat setelah dia menghela nafas lega, Mu Ciyu mengguncang seluruh tubuhnya dengan tajam, dan kepanikan dalam ekspresinya menjadi lebih intens. Tunggu. Mu Ciyu melihat transmisinya Bao Yu. Dia meminta bantuan dari Tuan Fang, penguasa istana bawah tanah, dan mendengarkan kemarahan penuh rasa sakit dan kebencian dari Tuan Fang barusan. Saudara muda Ziliang, jelas sesuatu telah terjadi. Tetapi sekarang Fang Ziliang, yang telah berkomunikasi dengan mereka, berteriak, mengatakan bahwa ada yang salah dengan Tuan Fang. Kamu monster. Tidak, jangan datang. Tuan, kamu, jangan mati. Murid Muxinggong mengguncang harta giok di tangannya, menggigil dan tidak berani bergerak, seolah-olah dia bergerak secara acak, jiwanya ketakutan. Ini, apa yang terjadi? Pintu jahat. Leluhur berdarah itu memamerkan giginya, dan jika dia berubah menjadi normal, dia tidak akan takut untuk membunuh kedua istana. Tetapi ini adalah pesannya. Tanya pamanmu. Dia seperti menangis. Apa yang terjadi pada muridnya? Selalu ada surat dalam hidup atau mati. Leluhur berdarah memanggil, dan Mu Ciyu bahkan tidak bereaksi pada saat ini. Ini adalah desakan dari pria yang dia pilih sebagai umpan meriam. Dia bahkan tidak berpikir untuk membantah. Tetapi untuk transmisi Bao Yu, dia gemetar dan bertanya, Paman Fang, kakak muda Ziliang, ada apa dengannya? Fang Yangshu belum keluar dari kesedihan dan kemarahannya ketika dia hanya mendengar berita dari Bao Yu. Ziliang dia, mereka semua binasa. Ciyu, dengarkan aku. Bagaimanapun, kita adalah keluarga yang sama. Ziliang dan yang lainnya telah jatuh. Jika kamu mati di sini, harta yang aku siapkan bisa bertahan sebentar. Kamu menungguku. Aku akan menemukanmu. Mari kita bertemu sebelum kita bicara. Mu Ciyu tercengang, dan bahkan kematian Fang Ziliang, pintu yang sama, membuatnya melupakan kesedihan dan kemarahannya. Bahkan pada saat ini, dia hanya mendengar murid Muxinggong lain yang bertanggung jawab untuk menghubungi Fang Ziliang, dan Bao Yu meletus di berkabung. Meratap. Menguasai. Lari. Lari. Kalian semua ikut denganku. Ayo pergi dan temui Muxinggong. Tangisan berkabung ini penuh dengan kepanikan, seolah-olah berlari dalam kegelapan. Tetapi dibandingkan dengan Fang Ziliang di sisi lain dari pesan itu, keringat dingin yang sebenarnya adalah para murid Muxinggong. Bukankah paman senior Fang mengatakan bahwa kakak senior Ziliang sudah mati? Mu Ciyu gemetar mendengar berita dari Tuan Fang barusan. Ziliang dan rekan-rekan istana bawah tanah seharusnya sudah mati. Tapi kenapa suara Fang Ziliang masih bisa didengar di giok harta transmisi? Kakak Ziliang, kamu, ada apa denganmu? Murid yang memegang giok harta transmisi tidak bisa tidak bertanya, hanya untuk mendengar Fang Ziliang terengah-engah dan gemetar. Tuan telah jatuh. Ada sesuatu yang mengerikan di malam yang gelap. Itu mengerikan. Cepat dan ikuti aku. Di mana kakak seniormu? Tuan memberiku tanduk. Itu seharusnya bisa mendukungku untuk sementara waktu. Aku akan bergabung denganmu. Mari kita cari cara untuk melarikan diri bersama. Tuan Fang sudah mati. Tanda seru. Pada saat itu, lebih dari 20 murid Muxinggong merasa kulit kepala mereka akan pecah, dan setiap rambut berdiri. Jika Tuan Fang sudah mati, lalu, siapakah suara dalam transmisi Bao Yu oleh kakak Mu Ciyu? Selain itu, kakak laki-laki itu mengirim Tuan Fang ke Bao Yu, dengan jelas mengatakan bahwa banyak murid istana bawah tanah telah meninggal. Tapi kenapa, saudara Ziliang dari istana bawah tanah mengatakan bahwa paman Fang yang meninggal? Murid-murid di Muxinggong terkejut, dan Mu Ciyu bahkan tidak memikirkannya. Siapa bilang itu benar? Di antara mereka, satu sisi pasti berbohong. Pada orang yang berbohong, itu jelas terdengar sama dengan mereka. Tapi monster macam apa itu? Gudong. Ada juga kemungkinan yang paling menakutkan untuk agitasi tenggorokan Mu Ciyu, yaitu, pamanmu dan saudara muda Ziliang semuanya mati. Namun, dari mana suara di Tracer Jade of Communication berasal? Pada saat ini, bahkan Qin Yichen saling memandang dengan ketakutan yang tak terkatakan. Meskipun kekuatan mereka jauh melampaui dua istana utama, masalahnya adalah bahwa penguasa istana dari istana bawah tanah Fang Yangshu juga merupakan pembangkit tenaga listrik kerajaan yang asli. Sudah berakhir. Aku sudah bilang sejak lama bahwa tempat mengerikan ini tidak bisa datang sama sekali. Aku berbohong padamu idiot. Kamu benar-benar percaya. Leluhur berdarah itu juga tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi.
Dia melihat sekeliling pada malam yang gelap di sekitarnya. Dia hanya merasa bahwa cabang-cabang pohon tua yang menjulang bergoyang seperti hantu di angin malam, dan dia ingin merobeknya. Leluhur berdarah itu juga panik, dan dia tidak takut pada dua istana. Tetapi suara di harta giok yang mengirimkan berita membuatnya bahkan lebih mengerikan daripada menghadapi Fang Yangzhu. Ciyu, kamu di belakang paman. Kalian tunggu dulu. Aku akan segera ke sana. Jangan bergerak. Pada saat ini, Mu Ciyu mengguncang komunikasi Bao Yu di tangannya secara ekstrim. Dia hanya merasa bahwa bukan si Su Fang yang datang untuk bergabung dengan mereka, tetapi iblis di malam hari, yang datang kepada mereka untuk membunuhnya. Tuan, jangan datang. Mu Ciyu gemetar, dan transmisi Bao Yu di tangan rekan-rekannya masih membuat suara Fang Ziliang melarikan diri dengan panik. Kakak senior Ciyu, di mana kamu? Bisakah kamu memainkan kekuatan suci untuk mengkonfirmasi posisi? Kita akan segera bertemu. Aku akan menemukanmu. Murid Mu Xinggong berteriak ketakutan, dan langsung mengambil giok harta transmisi dari tangannya dan terbang. Dan suara kakak senior Ciyu membuat kulit kepala Mu Ciyu mati rasa seperti panggilan jiwa. Bagaimanapun, dia juga kesempurnaan kaisar. Kakinya gemetar, dan dia tidak bisa mempertahankan kekuatannya. Kakak senior Ciyu, di mana kamu? Aku mencarimu. Matikan komunikasi Bao Yu. Tanda seru. Mu Ciyu hampir menjadi gila ketakutan. Dia tampaknya mengubah ketakutannya menjadi raungan, dan memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti memperhatikan suara ini seperti hantu yang menuntut nyawanya. Kakak, aku sudah membuang permata komunikasi. Namun, kalimat dari pintu yang sama di belakangnya membuat Mu Ciyu hampir lumpuh di tanah karena ketakutan. Lehernya terpelintir kaku. Beberapa saat yang lalu, transmisi Bao Yu memang ketakutan dan terlempar ke tanah, dan setelah kehilangan kekuatan gaibnya, Bao Yu tidak mungkin mengirim pesan lagi. Namun, desakan Fang Ziliang terus terdengar dari transmisi Bao Yu yang jatuh di kakinya. Kakak senior Ciyu, di mana kamu? Di sini terlalu gelap. Harta karun tertinggi guru hanya bisa menerangi radius beberapa kaki. Kamu dengan cepat mengorbankan Dao Wei agar aku bisa memastikan lokasinya. Apa? Mu Ciyu berteriak ketakutan. Seolah-olah dia akan menjadi gila. Dia langsung menendang transmisi Bao Yu dan berguling ke malam tanpa batas.